Selamat pagi anak-anak TK Agnes dan juga Bapak Ibu di rumah. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran agama Katolik. Nah, tema kita pada hari ini yaitu tentang kebutuhanku. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran agama, mari kita bernyanyi bersama. Tentu anak-anak semua sudah tahu lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita bernyanyi bersama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik, anak-anak dan orang tua, mari kita mengawali kegiatan belajar kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyediakan setiap kebutuhan hidup kami. Kami mohon bantuan-Mu agar kami setiap hari boleh senantiasa bersyukur dan memuji-Mu. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak dan orang tua, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, bacaan Injil pada hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Nah, Bapak Ibu boleh juga mengambil kitab sucinya di rumah. Kita bisa membaca bersama tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sekarang cukup, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu, dalam Injil Matius yang baru saja kita dengarkan bersama, kita semua diajak oleh Tuhan untuk tidak khawatir akan apa yang hendak kita makan, apa yang kita minum, ataupun juga kita pakai. Tuhan memberi rahmat kehidupan kepada kita, anak-anak dan orang tua, selagi kita hidup dengan tangan dan kaki kita dapat bekerja dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kita berbeda dengan burung pipit, bunga-bunga, maupun ciptaan Tuhan yang lain. Kita tidak boleh hanya duduk-duduk, tidur-tiduran, bermalas-malasan di rumah, menunggu orang lain memberi atau meminta pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu, anak-anak dan orang tua, walaupun situasi kita saat ini situasi sulit, kendati dalam Injil Tuhan memberikan contoh tentang burung pipit dan bunga bakung yang tidak mengumpulkan di lumbung ataupun juga tidak meminta tetapi didandani, tetapi kita sebagai manusia, Tuhan menganugerahkan pada kita tangan dan kaki untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk anak-anak, meskipun kalian semua masih anak-anak TK, anak-anak juga harus mulai belajar membantu papa mama di rumah. Coba anak-anak ingat, sehari anak-anak itu makan berapa kali? Kemudian anak-anak ganti pakaian berapa kali? Lalu anak-anak sehari mandi berapa kali? Nah, anak-anak semua, makanan, pakaian, dan juga air itu kita peroleh itu juga karena orang tua yang bekerja. Oleh karena itu, Suster minta kepada anak-anak, nanti anak-anak menyebutkan apa makanan kesukaan anak-anak. Kemudian tanya kepada mama dan papa, nah, makanan kesukaan anak-anak itu bahannya apa saja? Nanti anak-anak sebutkan ya. Selanjutnya anak-anak minta pada mama untuk menjelaskan bagaimana cara membuat makanan itu. Mengapa? Kita akan belajar sebagai manusia bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu butuh waktu, butuh proses, dan juga kita mesti bekerja. Baik, itu tugas yang Suster berikan. Nanti anak-anak menyebutkan makanan yang anak-anak sukai, lalu bertanya pada mama bahan dari makanan yang anak-anak sukai, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk ayat hafalan pada minggu ini di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Suster ulang ya, Nana. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, anak-anak dan orang tua, cukup sekian pelajaran agama Katolik pada pekan ini. Semoga ayat kitab suci pada pekan ini boleh membantu kita semua untuk semakin bersyukur dan juga semakin percaya akan kemurahan Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih setia, kami bersyukur dan berterima kasih
atas kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai Papa Mama dalam bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami percayakan hidup kami selanjutnya pada kemurahan